silakan. Ini ada satu keajaiban ya, takbir Al-Qur'ani, ungkapan Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mencicipi kematian. Mencicipi. Bukan berbenturan, bukan digilas, bukan dicekik, tapi dicicipi. Kita sementara ini di awal ini bahwa kita tidak akan mengerti tentang kematian kecuali kita mengalaminya sendiri, baru paham mencicipi. Kemudian juga wafat dan mati, dua kata yang berbeda. Ya, mata itu mati, kalau wafat itu tawaffahumul mautu. Ya, disempurnakan, ya, disempurnakan, dicukupkan wafat, dilunasi. Ya. Nah, kemudian hakikat kematian sendiri dalam Al-Quran, wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila engkau ditimpa musibah, maka katakanlah kami ini adalah milik Allah, berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami ini akan kembali kepada Allah. Jadi hakikat mati itu sebetulnya kita kembali kepada Allah. Nah, sehingga itu jadi mestinya kita yakini bahwa kematian itu artinya meninggalkan alam dunia, kita kembali kepada Allah, kembali ke kampung halaman. Logikanya orang pulang itu sedih atau senang? Senang. Lah kenapa Anda sedih? TKW ya, 5 tahun di Taiwan, sudah habis kontrak, ya kan, udah gaji dibayar semuanya. Ada kerinduan pulang enggak? Pasti. Nah, jadi ketika Anda ini tidak pernah rindu ingin pulang, ada apa sebetulnya? Di dalam dirimu ada apa enggak rindu pulang ini? Malah justru satu kabar yang menggembirakan sekali, beritakan pulang. Saya pernah mengalaminya, saya merantau 20 tahun saya di luar negeri, ada kerinduan. Begitu datang waktunya berbunga-bunga hati, bahagia sekali bahwa hari ini saya akan pulang ke Indonesia, ke tanah air. Nah, itulah persoalannya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ingin bercerita lagi ya, sudah pernah ceritakan tapi nggak apa-apa sih, ulang lagi. Ini seorang novelis Mesir namanya Yusuf As-Sibai. Dia sangat produktif sekali, ratusan novelnya yang begitu itu. Nah, salah satu bukunya itu namanya Israel. Buku novelnya namanya Israel. Saya penggal saja ceritanya adalah si Ahmad ini pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kekasihnya yang sedang sakit di rumah sakit. Dia beli 2 kuntum bunga mawar merah, dibawa ingin diberikan kepada kekasihnya di rumah sakit di Abbasiyah Square di sana di kota Kairo. Ketika dia sedang menyeberang jalan, tiba-tiba tanpa sadar metro itu menabrak dia, ditabrak metro. Metro itu kereta kota ya, kereta itu. Jatuhlah dia. Nah, ceritanya si Ahmad ini secara sadar dia melihat dirinya sedang terlentang di tengah jalan, dikerumuni oleh orang banyak, ditutupi koran. Itu aku katanya, itu aku itu. Kok kenapa begitu? Akhirnya dia minta kepada orang-orang suruh pergi. Ngapain kamu ngurumun saya? Tapi nggak ada yang memperhatikan. Dia jerit-jerit nggak ada yang mendengar. Lalu kata malaikat Israel, kamu udah mati. Itu jasadmu. Lah, jadi saya udah mati. Iya, kamu udah mati. Kamu rohmu sudah dalam genggamanku ini. Nggak bisa. Maksudnya apa? Yang saya beli mawar belum saya serahkan pada kekasihku. Jadi gimana? Ya tolong
Hidupkan lagi. Berikan saya kesempatan untuk hidup lagi. Terus untuk apa? Untuk menyerahkan bunganya pada kekasihku. Terus ya sudah. Jadi gimana? Oke, kata Israelnya. Saya akan kembalikan nyawamu ke dalam jasadmu, ke hidup. Tapi hanya satu. Hanya untuk menyerahkan bunga kepada kekasihmu. Setelah itu kamu mati. Oke, gak apa-apa. Ada syarat yang kedua. Jangan kau ceritakan kepada siapapun bahwa kematian adalah sesuatu yang sangat indah dalam kehidupanmu. Jangan kau ceritakan. Kalau orang tahu bahwa mati itu kenikmatan yang luar biasa, nanti orang tidak bisa mencegah dirinya untuk berbuat jahat. Ya minimal ada gunanya lah, ada orang takut mati. Minimal ya berbuat jahat nggak jadi takut mati sih. Ya keserakahan juga akan terkendali karena takut mati sih. Kesadaran orang mati, zikrul maut itu salah satu untuk mengendalikan ambisi kita, mengendalikan keserakahan kita adalah ketika kita sadar akan mati. Akan tetapi akan menjadi negatif ketika menjadi ketakutan. Yang ada itu adalah kesadaran kita mati, bukan takut. Iya, jadi bukan kematiannya yang jadi masalah, rasa takutnya ini. Ya, itu menjadi psikopat nantinya. Kita tidak nyaman. Kalau kita melihat wajah istri sudah tidak menyenangkan lagi kan susah. Kalau kita melihat emas berlian nggak ada artinya lagi kan sudah nggak ada artinya hidup ini. Ya, makan juga mungkin sudah tidak ada rasanya. Semuanya itu akan kabur semacam itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa pada akhirnya kapan kita akan paham tentang kematian? Ya, tunggu saja sampai kita mencicipinya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu pasti akan mencicipi kematian. Dan kemudian bahwa karena kematian ini juga dirahasiakan oleh Tuhan, tidak boleh ada orang tahu dan orang tidak akan tahu dan tidak boleh tahu. Itu karena kita tidak tahu kapan kita mati, artinya kita bisa menikmati hari ini dengan sempurna. Kalau kita tahu kapan mati, kita tidak nyaman hidup kita. Percaya atau tidak? Nyaman nggak? Kalau Anda divonis sebulan lagi, kayak orang ngontrak rumah, tinggal 1 bulan lagi, kalau nggak lunas mesti keluar. Enak nggak tidurnya? Itulah. Jadi mengetahui kematian tidak membuat kita nyaman. Jadi alhamdulillah kita tidak tahu matinya kapan, itu juga satu kenikmatan. Terima kasih.